يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ayo rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kajian pagi yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Hilyah Thalibul Ilm, yang mana kita sekarang sudah masuk ke dalam subbab ke-50. Kitab yang ditulis oleh Syekh Bakar bin Abdullah Al-Zaid rahimahullah rahmatan wasi'ah, yang mana dia ada 66 poin ya, dan kita sekarang masuk ke poin ke-50. Semoga di akhir bulan ini bisa kita selesaikan bab-bab berkaitan dengan kitab ini. Dan kita pun sekarang berada di penghujung dari bulan Dzulhijjah, yang insyaallah kalau tidak esok ya lusa kita akan berjumpa dengan tanggal 1 Muharram, juga masih dalam bulan suci, karena bulan suci ada 4. Satu di awal yaitu Al-Muharram, satu di pertengahan bulan Rajab, dan 2 di akhir yaitu Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Mungkin berkenaan dengan bulan Muharram akan kita bahas sekilas insyaallah di pertemuan yang akan datang, dan termasuk juga sunnahnya berpuasa di hari Tasu'ah dan Asyura, yang insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Hari ini kita akan langsung membahas tentang kitab Hilyah Thalibul Ilm poin ke-50, yang mana di sini beliau mengatakan qiwamu maktabatik alaika bil kutubi al-mansuja ala tariqatil istidlal. Jadi seseorang itu penuntut ilmu harus memperhatikan perpustakaan yang dia miliki, kumpulan buku yang dia miliki. Ketika dia memilih buku yang ditempatkan di dalam perpustakaan pribadinya, hal yang perlu dia perhatikan adalah dia memilih buku yang pertama al-mansuj ala tariqatil istidlal. Harus memiliki buku yang mana ditulis berdasarkan cara istidlal. Artinya bukan berdasarkan ra'yu, tetapi buku tersebut memang terpenuhi dengan dalil, baik Al-Quran ataupun As-Sunnah. Bukunya buku ilmiah, buku yang punya referensi yang kuat. Wattafaqu fi ilalil ahkam, dan juga buku-buku yang di dalamnya terdapat pemahaman yang mendalam tentang hikmah-hikmah, argumen-argumen hukum yang ada di dalamnya. Jadi buku tersebut jika di dalamnya tidak berisi dalil-dalil atau terpenuhi dengan dalil, ya buku tersebut harus merupakan buku yang di dalamnya terdapat hikmah-hikmah dari hukum-hukum yang ada.
istinbat para ulama berkenaan dengan dalil-dalil yang ada. Jadi buku yang secara ilmiah itu sangat bermanfaat untuk diri kita. Wal qawsu ala asraril masail, buku-buku yang di dalamnya terdapat kajian yang mendalam berkenaan dengan rahasia-rahasia dalam permasalahan-permasalahan yang ada. Buku yang bermanfaat untuk kita dan orang-orang di sekitar kita. Dan buku-buku yang memiliki karakteristik seperti ini, yang isinya adalah dalil qala Allah, qala Rasul, kemudian istinbatnya para ulama, secara mendalam juga dibahas di dalamnya tentang permasalahan-permasalahan ini amat banyak. Dan biasanya buku-buku seperti ini didapati di buku-buku orang-orang terdahulu. Berbeda dengan buku-buku di zaman sekarang. Kadang buku di zaman sekarang itu dia berisi untayan kata yang begitu panjang, tetapi kalau dibuat rangkuman itu satu halaman tidak dapat dirangkum sampai satu baris sekalipun, saking terlalu banyak kata-kata yang berputar-putar di dalamnya. Jadi buku ulama zaman dahulu itu 10 halaman itu bisa setara dengan buku di zaman sekarang 2 jilid, karena terlalu banyaknya kosakata, ungkapan, ibarat yang tidak perlu untuk dicantumkan. Makanya kalau buku para ulama terdahulu dia juga panjang, yang memang semuanya berisi, berkualitas. Dan buku para ulama zaman dahulu itu bahasanya sederhana, berbeda dengan buku di zaman sekarang. Seseorang ketika menulis buku itu berusaha di zaman sekarang menggunakan kata-kata yang tidak dipahami oleh pembaca untuk menggambarkan tingkat intelektualitas dia. Kalau ulama terdahulu, mereka menulis buku itu agar mudah dibaca, agar bisa semakin banyak difahami oleh manusia. Hanya di zaman sekarang pun sama, kadang orang kalau menulis atau menyampaikan khutbah, menyampaikan ceramah, lihat para kiai ustaz zaman dahulu, mereka ketika menyampaikan ceramah tausiah itu seperti orang-orang yang sedang berbicara dengan kita, bahasa-bahasa yang kita pahami, bahasa yang familiar di tengah-tengah masyarakat. Tapi di zaman sekarang kadang-kadang identik kehebatan seseorang dalam berkhutbah atau berceramah adalah ketika dia memunculkan kosakata-kosakata yang tidak dipahami. Semakin tidak dipahami semakin hebat. Ini kan aneh, padahal tujuan khutbah dan ceramah itu memberi nasihat. Ya, misalkan menggunakan bahasa-bahasa teknik, bahasa-bahasa yang sulit dipahami oleh masyarakat secara umum. Akhirnya manusia hanya terkagum-kagum, ngerti tidak, apa manfaatnya yang didapat tidak ada. Maka itulah perbedaan ulama terdahulu salaf dengan ulama al-khalaf. Ulama terdahulu itu wallahu a'lam nahsibuhum kadzalik wallahu hasibuhum, keikhlasan niat mereka lah yang mereka lebih mengutamakan apa yang kira-kira dapat bermanfaat untuk umat. Dan di antara kitab-kitab yang memiliki karakteristik seperti ini, kata beliau, adalah wa min ajaliha kutub syaikhain, 2 buku yang ditulis oleh 2 syekh, yaitu buku-bukunya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah wa tilmiduhu Ibnu Qayyim al-Jauziyah wa al-jaddah fi dzalik min qabl wa min ba'd. Kata beliau, 2 buku yang memiliki karakteristik yang luar biasa ini adalah buku-buku yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Buku-buku mereka luar biasa, kaya akan isi, sehingga banyak sekali dipakai untuk kajian-kajian, karena memang sangat luar biasanya buku-buku mereka. 1 halaman saja dibahas 1 kajian belum tentu cukup, saking mendalamnya ibarat-ibarat yang mereka tuliskan dalam buku-buku mereka. Selain daripada mereka, ada juga yang sebelum dan setelah mereka yang memiliki kualitas buku-buku yang sangat luar biasa yang seharusnya ada di perpustakaan pribadi kita. Di antaranya adalah Kutub Al-Hafidz Ibn Abdul Barr,
buku dari Al-Hafidh Ibn Abdul Barr, yang mana beliau wafat di tahun 463 Hijriah. Di antara buku yang beliau tuliskan yang dikenal adalah buku At-Tamhid. Buku At-Tamhid. Dan buku ini adalah syarah dari kitab Al-Muwatta Imam Malik. Syarah dari kitab Al-Muwatta Imam Malik. Ada kisah menarik dari kitab Al-Muwatta ini. Penulisan kitab Al-Muwatta yang paling lengkap itu ditulis oleh Abdullah Al-Qa'nabi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Abdullah Al-Qa'nabi ini ada kisah tentang kehidupannya yang memang ada silang pendapat tentang kesahihannya, tapi bagus juga untuk ibrah bagi kita. Dahulu Abdullah Al-Qa'nabi sosok yang dikenal dengan kebiasaannya minum khamar. Bahkan hal tersebut sangat dikenal di lingkungan masyarakat. Sampai suatu hari beliau sedang bersama kawan-kawannya, sedang duduk bersama kawan-kawannya, tiba-tiba datang suatu rombongan yang amat besar, yang sangat banyak. Yang di depannya itu seseorang menaiki keledai. Kemudian Abdullah Qa'nabi merasa heran, ini kalau orang ini memang penting, dia pasti naik kuda, kenapa naik keledai? Ketika didatangi oleh Abdullah Qa'nabi, kemudian beliau bertanya tentang profesi lelaki ini. Maka dikatakan kepadanya oleh orang-orang di sekitarnya, huwal muhaddits, dia adalah ahli hadis. Kata Al-Qa'nabi, jika memang kau adalah ahli hadis, sampaikanlah kepadaku satu hadis dari Rasulullah SAW. Kemudian ulama tersebut mengatakan hadis Nabi SAW dengan sanadnya sampai kepada Nabi SAW, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Jika engkau tidak malu, lakukanlah apa yang kau mau. Ternyata hadis tersebut masuk di dalam hati Abdullah Al-Qa'nabi rahimahullah. Kemudian beliau kembali ke rumahnya, beliau hancurkan seluruh minuman keras yang ada di rumahnya. Kemudian beliau bertanya saat itu, siapa orang yang paling berilmu yang ada di dunia saat ini? Kaum muslimin menunjukkan bahwa di sana ada di kota Madinah seseorang bernama Imam Malik bin Anas, guru dari Imam Syafi'i. Akhirnya Abdullah Al-Qa'nabi pergi ke kota Madinah, kemudian meninggalkan kampung halamannya di Irak untuk belajar kepada Imam Malik bin Anas. Dan beliau menjadi murid yang sangat luar biasa. Dari kitab Al-Muwatta Imam Malik itu penulisan yang paling lengkap adalah dari jalur Abdullah Al-Qa'nabi. Dan beliau adalah salah satu guru dari Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Oleh sebab itu, dari kisah Abdullah Al-Qa'nabi itu, kita sebagai seorang muslim tidak boleh menganggap hina para pelaku kemaksiatan, orang yang berbuat dosa dan kesalahan. Kita hanya boleh untuk menasihati dan berdoa. Jangan pernah menjudge bahwa kita lebih baik daripada mereka, karena kita tidak tahu, mungkin saja suatu hari mereka bertaubat, mendalami agama ini, dan lebih utama daripada kita yang hadir di kajian pada saat itu. Tidak boleh seorang muslim menjudge orang lain atau memvonis orang lain terhindar dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh sama sekali. Kita ketika melihat orang berbuat maksiat, doakan, nasihati, bukan menjudge. Dan juga di saat kita tergelincir dalam kemaksiatan, bangkitlah, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yakinlah rahmat Allah jauh lebih luas daripada dosa yang kita lakukan. Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Siapa yang bertobat taubatan nasuha, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan baginya, jalan guna dia menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan pernah pesimis ketika kita memulai untuk hadir di kajian menuntut ilmu pada usia yang tidak lagi muda, karena banyak para ulama yang memulainya di usia tua.
Yang terpenting adalah memiliki cara terbaik dalam menuntut ilmu, sehingga tidak banyak waktu yang terbuang, akan tetapi lebih efektif di dalam belajar. Selain keberkahan yang kita ambil dari duduk di dalam kajian, juga berusaha mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat itu bukanlah apa yang dihafal, tetapi ilmu yang bermanfaat itu apa yang diamalkan. Itulah ilmu yang bermanfaat. Sekedar hafal tidak diamalkan tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu apa yang diamalkan. Kemudian juga disebutkan di sini Al-Hafidz Ibnu Qudamah yang wafat di tahun 620 Hijriah. Wa a'asu kutubihi Al-Mughni, dan kitab yang paling dikenal, yang paling luar biasa dari Ibnu Qudamah adalah kitab Al-Mughni. Jadi beliau itu menulis banyak kitab. Di antaranya adalah kitab Al-Umdah. Kitab Al-Umdah ini beliau menuliskan hadis-hadis berkenaan dengan masalah fikih banyaknya. Ya. Umdah beliau tuliskan. Kemudian juga beliau menulis kitab Al-Mughni. Al-Mughni ini di sini beliau mulai membahas perbedaan pandangan di dalam mazhab Hambali. 1-2 pandangan yang berbeda beliau tuliskan tanpa disertai dengan dalil. Kemudian juga ada kitab beliau Al-Kafi. Kalau Al-Kafi beliau menyebutkan perbedaan pandangan kemudian disertakan dengan dalil. Yang luar biasa adalah kitab Al-Mughni. Kalau kitab Al-Mughni beliau selain menyebutkan perbedaan di dalam mazhab Hambali, tapi juga mencantumkan perbedaan dalam 4 mazhab. Sehingga yang paling lengkap dari kitab beliau adalah Al-Mughni. Maka banyak para ulama yang menyarankan seseorang kalau mau memperdalam tentang fikih Hambali itu memulainya dari kitab-kitab yang ditulis oleh Ibnu Qudamah, dari dari Al-Umdah, kemudian mempelajari Al-Mughni, kemudian selanjutnya Al-Kafi, baru kemudian Al-Mughni. Jangan dibagi, baru langsung belajar Al-Mughni. Ya, nanti langsung pusing. Ya. Banyak orang ketika belajar fikih dia langsung belajar tentang yang paling besar dari kitabnya. Akhirnya kebingungan sendiri. Dan akhirnya dia mengambil keringanan-keringanan yang ada tanpa disertai dengan dalil. Kan ini perbedaan pendapat, kan ini perbedaan pendapat, semuanya jadi perbedaan pendapat. Dia ambil mana yang cocok nih sama diri dia, nah itu diambil. Jadi akhirnya mencari kebenaran bukan kebenaran. Kemudian juga Al-Hafidz Ibn Dhahabi yang wafat di tahun 748 Hijriah. Kemudian juga Al-Hafidz Ibn Katsir, Imam Ibn Katsir dengan kitab tafsirnya yang sangat luar biasa sekali, yang amat lengkap, karena mentafsirkan Al-Quran dengan ayat Al-Quran, dengan hadis, dengan perkataan para sahabat, para tabi'in dan yang lainnya. Buku tafsir yang paling dan luar biasa sekali lengkapnya. Imam Dhahabi dikenal dengan kitab beliau Siyar A'lamin Nubala, yang mana membahas tentang semua para ulama dari zaman terdahulu, yang jilidnya amat luar biasa, tergantung jumlah cetakan ini ya. Tergantung percetakannya. Ada yang sampai 30 jilid. Kita Siyar A'lamin Nubala itu menjadi referensi untuk mempelajari biografi para ulama dari zaman para sahabat. Biografinya disebutkan satu persatu. Kemudian ada Al-Hafidz Ibn Rajab yang wafat di tahun 795 Hijriah. Ada Ibnu Hajar yang wafat di tahun 852 Hijriah, yang mana kitab beliau yang dikenal adalah Fathul Bari, syarah dari Sahih Al-Bukhari, yang sangat luar biasa sekali secara mendalam mensyarah kitab Sahih Al-Bukhari. Kemudian ada Al-Hafidz Asy-Syaukani, Al-Imam Asy-Syaukani. Imam Asy-Syaukani di antara kitabnya adalah Nailul Awtar. Nailul Awtar ini kalau tidak salah pernah dibahas di Masjidil Haram oleh Imam Masjidil Haram yang sepuh. Kalau bapak-bapak pernah haji atau umrah pernah dengar Imam Masjidil Haram, suaranya udah tua sekali. Al-Humaydi hafizahullah
Suaranya sudah tua banget. Beliau itu di Masjidil Haram beberapa tahun silam itu baru menyelesaikan Nailul Awtar yang beliau bahas selama kalau tidak salah 27 tahun. Kajiannya 27 tahun. Sama ya kalau tidak salah Ustaz Hakim juga waktu itu pernah bahas Sahih Al-Bukhari di Jakarta itu juga 27 tahunan kalau tidak salah selesai. Ya, karena memang kalau kita bahas per pekan saja, tiap pekan saja, Sahih Al-Bukhari itu butuh. Kalau tiap hari dibahas, tiap hari kecuali Jumat misalkan libur, tiap hari dibahas itu butuh 3 tahun. Butuh 3 tahun kalau tiap hari. Nah, kalilah 7 sudah 21 tahun. Kali libur. Belum kan itu kalau di Arab atau di pondok-pondok itu mereka bahas 3 tahun biasa. Itu kan bahasa Arab ke bahasa Arab. Ini belum diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Waktunya memang 25 tahun ke atas. Antum bayangkan jika antum setiap pekan belajar Sahih Al-Bukhari, itu butuh 27 tahun selesai. Terus Sahih Muslimnya, tafsirnya, fikihnya, sirahnya, insya Allah berarti ilmu itu apa? Luas, banyak. Tapi tidak perlu khawatir. Yang terpenting di awal itu kita belajar dasar. Segala ilmu itu dasarnya kita pelajari. Setelah itu mau kemana kita berdalam. Jadi jangan sampai bahas Sahih Bukhari, sholat belum bisa cara sholat yang baik dan benar. Ya. Afdalnya belajar tentang cara sholat, tajwid biar bisa membaca Al-Quran. Ya. Seperti itu yang dasar. Cara berwudu. Baru kemudian masuk ke kajian-kajian yang lebih mendalam. Artinya kalau seseorang mau ikut, misalkan ada ustadz yang sudah senior, beliau membahas misalkan Sahih Al-Bukhari atau Sahih Muslim, ikut tiap pekan bagus. Karena kalau belajar kepada al-akabir, orang-orang yang sudah senior yang jenggotnya telah memutih dalam dakwah, itu ada ketenangan tersendiri karena mereka itu telah mengalami segala bentuk ujian di dalam dakwah ini. Fitnah harta, fitnah kedudukan, fitnah segalanya mereka sudah alami. Jadi lebih nyaman kita belajar kepada mereka. Walaupun belum ada yang aman ketika bersandar kepada yang masih hidup, karena yang masih hidup itu tidak aman dari fitnah. Tapi insya Allah lebih aman dibandingkan yang masih muda, yang kadang-kala ketika berhadapan dengan harta, kedudukan, ketenaran itu bisa saja terombang-ambing di dalamnya. Beda dengan mereka yang telah memutih jenggotnya dalam dakwah. Insya Allah lebih nyaman ketika meminta nasihat dari mereka. Nah, ketika belajar dengan para senior, asatidzah, kita harus meluangkan waktu juga berarti di hari-hari yang lainnya untuk memperdalam ilmu yang kita butuhkan saat itu. Seperti tata cara wudu, tata cara sholat, tajwid, biar bisa baca Al-Quran, itu harus diluangkan waktu. Sehingga yang dasarnya sambil kita pelajari, tapi kita tetap berada dalam bimbingan para ulama. Namun bersyukurlah jika kita ini berada di tempat-tempat yang mudah untuk belajar. Antum tinggal di Jabodetabek, mau belajar kapanpun, buku apapun, insya Allah banyak daerah-daerah itu yang sulit untuk mau kajian. Harus berjalan puluhan kilometer untuk hadir di mana? Di kajian. Antum masya Allah tabarakallah mudah, tinggal mau apa tidak, itu saja pilihan. Kemudian juga Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab yang wafat di tahun 1206 Hijriah. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab Kutub Ulama Da'wah min Ajma'iha Ad-Durrus Saniyah. Di antara kitabnya adalah Ad-Durrus Saniyah. Dan yang paling dikenal di antaranya juga adalah kitab Tauhid, Ushul Tsalatsa, ya. Itu kitab-kitab beliau yang sangat luar biasa sekali dalam perkara tauhid, menjadi rujukan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini kan sering dituduh dengan julukan Wahabi, ya. Itu luar biasanya. Kitab beliau itu kan isinya, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu buka kitab tauhid, isinya itu ayat hadis perkataan sahabat, ayat hadis perkataan tabi'in, ayat hadis. Ada orang yang membenci dakwah beliau, kemudian cover dari kitab tersebut itu
lepaskan, disobek, ditutuplah. Kemudian diberikan kepada orang yang membenci dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian ditanyakan bagaimana dengan kitab ini, luar biasa. Isinya apa? Ayat, hadis, ayat. Ada yang mungkin bisa mencela kitab tersebut karena isinya ayat dan hadis. Ya, orang terkaget-kaget ketika dibuka covernya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Karena banyak yang memberikan cap negatif kepada beliau, padahal dakwah beliau sangat luar biasa. Sampai di sebagian tempat itu ketika membahas kitab tauhid agar orang tidak anti kepada kitab tersebut, biasanya disebutnya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Sama nama beliau juga. Cuman orang biar tidak alergi di awal. Karena kadang orang kalau sudah anti di awal, telinga dia tutup, hati dia tutup. Tapi kalau disampaikan Syekh Muhammad At-Tamimi, biasa kitab, selesai kitab bilang, siapa penulis kitab ini? Luar biasa, luar biasa, bagus. Siapa penulisnya? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan keturunan beliau itu di Saudi Arabia yang nama belakangnya ada tulisan Al-Syekh. Itu artinya keluarga beliau, keturunan beliau. Saking jasanya luar biasa sekali menyebarkan tauhid. Kemudian ada Al-Allamah As-San'ani rahimahullah. Imam As-San'ani yang berasal dari negeri Yaman ya, yang wafat di tahun 1182 Hijriah. As-San'ani ini nisbah kepada kota Sana'a sebagai ibu kota di negeri Yaman. Kitab beliau yang dikenal adalah Subulus Salam, dan ini adalah syarah dari Bulughul Maram. Syarah dari Bulughul Maram, kitab Subulus Salam. Kemudian Al-Allamah Siddiq Hasan Khan Al-Qanuji, wafat di tahun 1307 Hijriah, dan Muhammad Al-Amin Al-Shanqiti, wafat di tahun 1393 Hijriah. Kitab beliau yang dikenal juga adalah kitab Adwaul Bayan, yang merupakan kitab dalam tafsir. Jadi ini contoh kitab-kitab yang seharusnya ada di perpustakaan pribadi kaum muslimin. Dipilah yang di dalamnya terdapat ayat Al-Quran, hadis, penjelasan para ulama. Jangan asal memasukkan buku, jangan asal beli buku masukin. Kita tahu itu buku menyimpang, anak-anak kita nggak tahu. Kita meninggal dia baca buku itu, ini buku bacaan ayah saya, buku bacaan ibu saya. Jangan sampai kita menjadi sebab orang tergelincir dalam penyimpangan hanya karena kita tidak menyeleksi buku yang masuk ke dalam maktabah kita. Karena buku yang kita beli itu akan menjadi warisan untuk anak cucu kita, sehingga harus memilah buku-buku tersebut. Kemudian berikutnya sebab yang ke-51, at-ta'amulu ma'al kitab, perlakuan terhadap kitab. لا تستفد من كتاب حتى تعرف اصطلاح مؤلفه فيه وكثيرا ما تكون المقدمة كاشفة عن ذلك فابدأ من الكتاب بقراءة مقدمته. Engkau tidak akan dapat mengambil faedah, beristifadah dari kitab sampai mengetahui istilah-istilah yang terkandung di dalamnya. Dan biasanya ketika seseorang membaca muqaddimah dari kitab, kata pengantar dari kitab, maka dia akan mengetahui hal-hal tersebut. Karena biasanya penulis menuliskan beberapa istilah di muqaddimah dari kitab. Maka yang dianjurkan adalah seseorang ketika baca kitab, baca dulu muqaddimahnya, sehingga dia bisa mengetahui beberapa istilah yang ada di kitab tersebut, dan juga mengetahui secara garis besar tentang isi kitab itu dan juga tujuan penulis-penulisnya. Karena kadang-kala penulis-menulis suatu buku tujuannya beliau tulis secara singkat agar orang lebih mudah untuk memahami. Ternyata si kitab yang beliau tulis singkat ini malah dijelaskan beratus-ratus kajian. Padahal tujuannya adalah untuk agar kaum muslimin lebih mudah untuk memahami. Jadi seseorang itu akan mendapatkan faedah yang luar biasa ketika dia membaca suatu kitab sesuai dengan arahan dari penulis. Tahu tujuannya, tahu garis besarnya, itu akan sangat bermanfaat sekali. Dan juga istilah-istilah yang terkandung di dalamnya. Contohnya adalah kalau kita melihat kitab Bulughul Maram, kemudian ada tertulis di dalam Bulughul Maram hadis
muttafaqun alaih. Berarti hadis tersebut diriwayatkan oleh siapa? Al-Bukhari dan Muslim. Tetapi ketika masuk dalam kitab Al-Muntaqa, ketika disebut di dalam kitab tersebut hadis muttafaqun alaih, maksudnya hadis tersebut diriwayatkan oleh siapa? Oleh Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, dan juga Imam Ahmad. Jadi tidak cuma dua, tapi tiga. Maka istilah-istilah dalam kitab itu bisa berbeda-beda. Satu kitab itu ketika menyebutkan muttafaqun alaih itu hanya dua, yang dimaksud Al-Bukhari dan Muslim. Di kitab yang lain mungkin berbeda. Apalagi kutub-kutub terdahulu, kadang-kala bahasa itu ya ikhwah berkembang. Bahasa itu berkembang. Satu kata dahulu dimaknai A, saat ini mungkin dimaknai B. Contohnya yang paling ketara dalam buku-buku agama itu adalah kata makruh. Makruh itu biasanya zaman dahulu itu identiknya ketika menyebutkan sesuatu yang diharamkan, itu disebutnya juga makruh. Atau ketika ditulis karahahu, dibenci, tidak disenangi. Tapi kalau di zaman sekarang ketika bertemu dengan kata makruh langsung identik dengan hukum dalam masalah fikih, yang mana jika dikerjakan berdosa, jika dikerjakan seseorang itu tidak apa-apa. Subhanallah. Perkara yang makruh itu jika seseorang mengerjakannya dia dapat pahala tidak? Dapat pahala tidak? Tidak. Tetapi jika ditinggalkan dia mendapatkan pahala. Nah, condong kepada hal tersebut. Sehingga kadang salah paham. Ini kata ulama dulu, kata Imam Syafi'i makruh. Makruhnya bukan bahasa makna fikih yang dipahami di zaman sekarang. Lihat konteks dari kalimatnya. Ya, maksudnya adalah sesuatu yang diharamkan. Jadi ada penempatan makruh yang memang secara hukum dia dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan mendapatkan pahala. Tetapi jika secara umum ini dibenci, yang maksudnya adalah sesuatu yang diharamkan. Jadi kata itu bisa berkembang. Ketika waktu berubah, kata itu bisa berkembang. Sesuatu yang dulu konteksnya positif saat ini bisa konteksnya negatif. Dalam bahasa Indonesia juga seperti itu tidak? Ada kata-kata yang dulu konteksnya positif jadi negatif, yang dulu konteksnya negatif berubah jadi positif. Dulu tuh kayaknya rancu menyebutkan kata itu, sekarang ya biasa saja. Itulah yang disebut bahasa itu berkembang. Maka seseorang ketika membaca kitab harus mengetahui istilah-istilah yang terkandung di dalam kitab tersebut. Oleh sebab itu ketika baca kitab sebaiknya, apalagi kitab agama, disertai dengan guru. Dan kalaupun mau baca, usahakan baca yang ada syarahnya. Yang ada syarah itu yang ada penjelasannya. Jadi bukan hanya inti kita tapi ada penjelasannya, sehingga sesuatu yang rancu itu dapat tergambar di kitab tersebut dengan syarahnya yang tertulis. Kemudian yang surat ke-52 adalah wa minhu, dan diantaranya adalah bentuk seseorang memperlakukan kitab adalah idza husna kitaban fala tudkhiluhu fi maktabatika illa ba'da an tamarra alaihi jurdan qira'atan li muqaddimatihi ba'da an tamarra alaihi jardan aw qira'atan li muqaddimatihi wa fihrisihi wa mawadi'a minhu. Amma in ja'altahu ma fannihi fil maktabah farubbama marra zamanun wa fata al-umru duna an-nadhari fihi wa hadha mujarrabun wallahul muwaffaq. Wallahul muwaffiq. Di sini disebutkan jika engkau mendapatkan kitab, maka jangan engkau memasukkannya ke dalam maktabah kecuali ketika engkau telah membacanya secara garis besar, terutama mukaddimah atau kata pengantarnya, dan juga daftar isinya. Minimal dibaca daftar isinya. Dan juga jangan sampai jika engkau langsung memasukkannya ke dalam perpustakaan pribadi kita, bisa saja terlewat waktu yang begitu panjang
memiliki mobil Calya F1069AAK bisa tolong digeserkan terlebih dahulu karena menghalangi kendaraan yang mau keluar rumah ya. F1069AAK Calya putih, warna putih, mobil Calya warna putih ya. Jadi jika kita langsung masukkan ke dalam maktabah tanpa kita pelajari secara garis besar, biasanya buku itu akan terlewatkan. Jadi kita nggak ingat kita punya kitab tentang ini. Tapi kalau kita baca dulu daftar isinya, minimal walaupun kita tidak baca keseluruhan, kita akan ingat bahwa kita ini ada kitab yang membahas tentang masalah itu. Suatu hari kita ditanya misalkan tentang kisah ini, Pak, kita mungkin beli buku nih, kita baca kisah para ulama, kita baca di situ. Oh, kisah Imam Bukhari, daftar isinya, kisah Imam Muslim dan lain sebagainya. Kemudian kita simpan. Anak kita nanya, Wah, saya dapat PR nih, suruh mempelajari tentang Imam Bukhari. Bentar, kayaknya ayah pernah ada nih kitabnya. Cari ya, dapat. Itu dengan mudah, kenapa? Karena kita pernah membaca daftar isinya. Jangan langsung dimasukkan, kalau langsung dimasukkan nggak akan ingat. Apalagi nggak dilihat judulnya, ada orang ngasih hadiah langsung aja masukkan. Itu buku simpan di mana? Perpustakaan. Kita tidak baca terlebih dahulu. Ya, apalagi buku terjemahan harus dicek penerjemahnya siapa. Kemudian percetakannya percetakan mana? Karena yang namanya buku terjemahan itu condong biasanya seseorang itu diarahkan kepada pemahaman penerjemah. Pemahaman penerjemah. Kalau buku asli kan dalam bahasa Arab misalkan, kita berusaha memahami sebagaimana pemahaman penulisnya. Tapi kalau sudah diterjemahkan, itu sudah berubah dari pemahaman penulis menjadi pemahaman penerjemah tentang tulisan tersebut. Nah, oleh sebab itu para ulama sering menasihatkan buku terjemahan harus tidak hanya buku ini bagus nih bukunya Imam Syafi'i ini, cek dulu terjemahan siapa. Kemudian percetakannya percetakan apa? Karena bisa saja, misalkan ketika Imam Syafi'i membahas tentang perkara akidah, orang tersebut memberikan not atau memberikan dalam kurung, sehingga kita paham seakan-akan ini adalah perkataan Imam Syafi'i. Padahal itu adalah perkataan dari penerjemah yang mengarahkan kepada pemahaman dan pemikirannya. Makanya harus selektif dalam memilih kitab. Sudah ada belum? Sudah? Mungkin sudah. Sudah. Kemudian yang bab ke-53, i'jamul kitabah. Seseorang harus menghilangkan ketidakjelasan pada tulisannya. Jadi jika seseorang berkesempatan untuk menulis kitab, maka hilangkan ketidakjelasan yang ada di dalamnya. Jadi jangan sampai orang nggak jelas. Sama nih kayak orang ngomong jangan sampai nggak jelas dengan kosakata yang tidak dipahami, harus dijelaskan. Baik dengan tulisan tangan ataupun dengan lisan. Ketika bicara itu dijelaskan, dirinci. Boleh kadang-kadang menggunakan bahasa-bahasa yang ilmiah, tapi dijelaskan, diterjemahkan. Misalkan kita terbiasa menggunakan bahasa itu karena kita biasa mendalami suatu materi dengan bahasa-bahasa tersebut. Terucap bahasa itu di hadapan umum, maka orang yang berakal itu akan berusaha menjelaskan definisi dari kata tersebut, sehingga tidak mengakibatkan kerancuan pemikiran di tengah-tengah masyarakat. Akhirnya ada multi tafsir dari kata-kata itu. Nah, jangan sampai menimbulkan multi tafsir. Usahakan sedikit mungkin sejelas mungkin menjabarkannya, menjabarkannya. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Ketika kita berbicara dengan manusia, ciri orang yang berakal itu ketika berbicara sesuai dengan kadar akal orang yang ada di hadapannya. Harus disesuaikan. Jangan nanti berbicara pulang kampung misalkan, rumah di mana misalkan rumahnya di Jampang Kulon di Sukabumi gitu. Kemudian pas ngobrol karena antum lama di kuliah di Jakarta atau tinggal di Jabodetabek, pulang itu kalau ngomong tuh diselipin bahasa-bahasa Inggris di dalamnya misalkan, biar terlihat keren misalkan.
Orang kebingungan apa maksudnya, ya? Kan orang jadi kebingungan. Akhirnya maksudnya tidak tercapai. Ya, atau baru belajar bahasa Arab, pulang ke kampung dipakai, langsung orang kebingungan ya. Sunda dicampur dengan bahasa Arab. Ya, dibilang pangcandakeun mah, apa pangcandakeun mah? Ya. Apa mah? Terus atau ya pangcandakeun ini bahasa Sunda, campur dengan mah bahasa Arab. Oh air maksudnya, ya. Orang jadi kebingungan. Jangan. Jadi khatibun nas al-qadr itu ketika berbicara dengan orang. Jadi usahakan sedetail mungkin, sejelas mungkin. Ada masanya mempraktekkan, ada waktunya kita untuk berbicara sesuai dengan kadar kita. Apalagi misalkan ada orang bertanya tentang suatu hukum, kemudian kita menjawab dengan bahasa ilmiah, orang tidak paham, jangan juga. Jadi hilangkan ketidakjelasan pada tulisan kita, pada pembicaraan kita. Dan yang dibahas di sini adalah jika seseorang berkesempatan menulis kitab, maka hilangkan ketidakjelasan yang ada di dalamnya. Jika memang harus kata itu yang dipilih, kasih not lah di bawahnya. Kasih not di bawahnya. Misalkan dia menulis puisi, kan gak enak juga kalau dijelasin di dalam puisinya. Kasih not, ini tuh maksudnya begini, biar jelas. Apa di antaranya? Idza katabta fa'ajmil kitaba bi izalati wajmatiha wa dzalika bi umur. Jika engkau menulis kitab, maka hilangkanlah ketidakjelasan yang ada di dalamnya. Dan hal tersebut dapat ditempuh dengan beberapa cara. Ini kalau dalam penulisan bahasa Arab ya. Yang pertama adalah wuduhul khat. Tulislah dengan tulisan yang jelas. Tulis dengan tulisan yang jelas. Alhamdulillah kalau di zaman sekarang ada komputer pakai Word ya, seseorang bisa menulis dengan mudah ketikan yang mana tulisannya semua insyaallah jelas ya. Rasmuhu ala dhahi qawaid ar-rasm al-imla wa fi hadha mu'allafatun katsiratan min ahammiha kitabul imla li Husain wa Ali. Dan juga seseorang hendaknya ketika menulis itu sesuai dengan imla yang benar. Kapan ditulisnya hamzah seperti hamzah wasal, jangan dal ditulisnya qad, dan yang semisal dengannya. Jadi sesuai dengan ejaan imla. Orang yang belajar kan di mata saya tidak iya, kita dulu itu ada pelajaran imla namanya. Ya. Kalau disebutkan Abdullah cara nulisnya seperti apa? Jangan kita menulis bahasa Arab sesuai dengan apa yang ada di akal kita, tapi harus sesuai dengan ejaan imla yang benar, ejaan yang benar. Kemudian juga an-naqlu lil ma'ajim wal ihmal lil muhmal. Jadi seseorang itu harus memberikan contoh yang tepat. Ya, kalau ba titik 1 di bawah, ta 2 titik di atas, ta 3 titik di atas. Karena kalau itu salah, kacau tidak? Kacau. Kita pernah bahas tentang Tumal Hakimi kan? Ingat? Tumal Hakimi yang bapaknya dulu seorang tabib. Tabib, bapaknya meninggalkan kitab-kitab tib. Nah dia tidak belajar, malah memodalkan membaca dari kitab bapaknya. Memodalkan membaca dari kitab bapaknya, dia kemudian mengobati orang. Ketika orang sakit, berobat ke dia, banyak yang meninggal. Ketika ditanya kenapa kok bisa meninggal, padahal dia memberikan ramuan sebagaimana yang ada dalam kitab bapaknya, yaitu dia mencari ular-ular berwarna hitam, kemudian dia racik, dia bunuh, dia racik, kemudian dijadikan obat. Akhirnya banyak yang meninggal. Kenapa? Ketika ditanya, ini dari kitab bapak saya, bahkan ini hadis Nabi SAW. Ya, dia membaca kan hadisnya Nabi, inna fi habbatis sauda shifaan min kulli da. Di dalam habbatus sauda terdapat kesembuhan dari segala penyakit. Itu pun kan nggak bisa dosisnya terserah kita. Ada dosisnya, kembali kepada ahlinya untuk dosisnya. Ya, kadang kita habbatus sauda obat dari segala penyakit. Kemudian zaman Covid, orang banyak yang ngaco. Dia bukan ahli dalam bidangnya, kemudian bermodalkan ambil hadis, dia main ramu saja. Jadi habatus sauda dicampur sama kunyit, dicampur sama apa lagi? Usul hindi, ya. Itu dimasukkan ke dalam kapsul, semuanya dalam bentuk serbuk dan biji. Dimasukkan ke dalam kapsul, subhanallah. Akhirnya efeknya banyak yang kena gagal ginjal. Gara-gara yang harusnya kan ekstraknya yang diambil.
kalau mau dimasukkan langsung si ustul hindi ini, bukan dalam bentuk oh ini Anda menentang hadis, Anda menentang, nggak bisa. Hadis itu sahih, hanya saja pemanfaatannya harus kembali kepada ahlinya, berapa takarannya, kapan waktunya, nggak bisa diminum begitu saja. Walhasil dia ternyata buku ayahnya itu ada kotoran, yang mana habbah itu terlihatnya ada 2 titik hayyah. Ya, jadi hayyatus sauda diartikan adalah ular warna hitam, padahal habbatus sauda. Akhirnya orang yang datang ke Tumal Hakimi ini melihat buku tersebut, ketika diusap si kotoran itu dibersihkan, barulah nampak yang dimaksud adalah habbatus sauda. Tapi dia mengobati dengan ular berwarna hitam. Akhirnya banyak yang meninggal. Oleh sebab itu para ulama sering menyebutkan orang yang belajar tanpa guru ini seperti Tumal Hakimi, ya, Tumal Hakimi. Ya. Jadi jangan sampai kita seperti Tumal Hakimi. Atau menulis kitab menyebabkan orang jadi stres seperti Tumal Hakimi. Ya, jangan antum juga ngerti habbatus sauda ditulisnya hayyatus sauda. Ya. Jangan, jadi perhatikan titik itu penting. Kemudian juga apa? Asyaklu mayushkil, juga tashkil, memberikan tashkil, harokat yang sesuai jika memang diperlukan. Tathbitu alamat tarqim di ghairi ayatin atau hadits. Kemudian menuliskan nomor pada ayat dan hadits yang tepat, jangan sampai salah. Ya. Kadang orang asal nulis saja ayat surat ini ayat segini, orang cari-cari tidak ketemu referensi tersebut. Tapi biasanya kalau nulis diperhatikan. Biasanya kalau yang ngomong di dalam surat ini ayat segini, orang kadang-kadang tergabung. Ternyata pas dicek, oh nggak ada surat ini ayat tersebut. Ya. Karena apa? Karena memang kita kadang tersihir oleh ucapan seseorang. Makanya perlu kita sebelum menyampaikan, daripada kita ragu ayat berapa surat kamu ini, nggak usah disebut surat dan ayatnya. Surat dan ayatnya nggak perlu disebut kalau memang kita ragu dengan penomorannya. Kita lihat para ulama seperti itu, ketika mereka ragu, mereka nggak menyebutkan, tapi ayatnya mereka hafal, tapi nomor ayatnya, suratnya mereka lupa, mereka tidak menyebutkan. Kenapa? Lebih baik yang mendengar itu mencari ayatnya daripada dia salah dalam memahami ayat atau mengetahui ayat nomornya tersebut. Kalau ragu, mendingan tidak perlu disebutkan. Ya, tidak perlu dipaksakan untuk disebutkan. Ya. Jangan misalkan wah agar terlihat kita jago nih, kita sebutin aja walaupun ragu, akhirnya banyak yang salah dan keliru. Nah, ini dalam penulisan harus perhatikan. Insya Allah suatu saat kita masuk dalam kategori ini. Insya Allah nih subbab ini nih, suatu saat nanti bisa kita praktekkan. Bapak Ibu menulis kitab bahasa Arab, ya, kembali lagi kepada poin ini, perhatikan nuktohnya, perhatikan tashkilnya, semoga insya Allah. Kalaupun nggak nulis bahasa Arab dalam kitab, ya nulis bahasa Arab dalam status. Status WA, status apa? Cek huruf-hurufnya, harokatnya, jangan sampai salah baca, jangan sampai harusnya subjek jadi objek hanya karena salah memberikan tashkil atau nuktoh tadi, sehingga orang salah memahami, salah menerjemahkan akhirnya. Jangan, jadi usahakan untuk menelitinya. Nah, kadang-kala modal copy paste kemudian dimasukkan ke status. Bahasa Indonesianya sesuai, tapi bahasa Arabnya itu yang kanan ke kiri ke kanan itu sering sekali. Ya, wah pengen terlihat hebat nih, saya copy paste, tapi tidak dicek lagi oleh dia. Akhirnya si tulisan ini yang harusnya kata tersebut di awal malah di akhir, yang di akhir malah di awal. Ya, terus seleksi, harus seleksi. Ya, karena tidak semua orang itu mau meneliti, mencek kembali. Akhirnya misalkan contoh Bapak Ibu menuliskan satu ayat di status, kemudian ada terjemahannya. Orang lihat ini bagus nih makna ayatnya, dihafalin ayat tersebut, padahal Bapak Ibu salah menulisnya, salah menempatkannya. Karena dia lihat ayatnya pendek, dihafalin. Akhirnya dia jadi imam. Nah, jadi imam.
Anaknya hafal surat tersebut, dia baca, dibenarkan oleh anaknya karena dia tahunya ayatnya seperti itu. Itu bisa menimbulkan pertikaian. Jadi kita nggak tahu efek dari apa yang kita tulis, apa yang kita ucapkan, apa yang kita utarakan. Kita tuh nggak pernah tahu efeknya seperti apa. Bisa saja sesuatu yang kita anggap sederhana ternyata mendalam bagi orang lain. Bisa saja sesuatu yang kita anggap nggak penting bagi orang lain. Jangan pernah kita menghakimi apa yang kita ucapkan itu tidak penting. Bisa saja penting bagi orang lain. Makanya kita harus mampu mengontrol apa yang kita tulis, apa yang kita ucapkan, selektif dalam hal tersebut. Sehingga memang apa yang keluar sudah kita ridho jika memang bermanfaat untuk orang lain. Kemudian berikutnya adalah al-faslu sabi' al-mahadir. Al-mahadir ini adalah peringatan atau larangan bagi para pengikut ilmu. Al-amru rabi' wal khamsun, poin ke-54 adalah hilmul yaqadha. Hilmul yaqadha ini mimpi dalam keadaan sadar, atau orang sering bilang mungkin bisa juga mimpi di siang bolong, mimpi dalam keadaan sadar. Iyyaka wal hilmul yaqadha wa minhu bi an tad'i al-ilma ma lam ta'lamhu aw itqana ma lam tutqinhu fa in fa'alta fa huwa hijabun kathifun 'anil ilmi. Berhati-hatilah, janganlah sampai engkau bermimpi di waktu terbangun, bermimpi di siang bolong, seperti engkau mengklaim bahwa dirimu memiliki ilmu padahal engkau tidak mengetahui hal tersebut, atau engkau mengklaim bahwa dirimu itu menguasai, ahli dalam suatu bidang padahal engkau tidak ahli dalam hal tersebut. Karena jika engkau melakukannya, itu adalah penghalang yang sangat tebal dirimu dari ilmu. Hati-hati, jangan kita mengklaim atau mengaku-ngaku mengetahui suatu ilmu padahal kita tidak tahu, atau mengklaim ahli dalam suatu bidang padahal kita tidak ahli. Karena itu adalah sebab terhalangnya kita dari ilmu. Itu sesuatu yang sangat tebal, penghalang, tembok besar kita dari ilmu. Maka seseorang ini harus belajar untuk diam, belajar untuk jadi seorang pelajar, bukan mengklaim keilmuan. Karena subhanallah, seseorang itu ketika dia mengklaim dirinya berilmu, dia mengklaim dirinya ahli dalam suatu bidang, itu adalah sebab kehancurannya jika hal tersebut bukanlah suatu kenyataan. Berat. Pengklaiman tersebut adalah sesuatu yang sangat berat. Karena sebagian orang tuh seakan-akan alim, dia kalau ditanya tuh diam dulu, seakan-akan dia berpikir. Kemudian dia berkata, masalah ini ada khilaf di dalamnya. Masalahnya khilaf. Ya. Kemudian berbicara, kan yang nanya juga dia nggak tahu dia benar-benar ada khilaf, nggak ada khilaf, terus seperti apa sumbernya nggak tahu. Kemudian dia seakan-akan ahli dalam hal tersebut, ya, seakan-akan ahli dalam hal tersebut. Oh, ini mah faqih, ini mah ahli. Dia segan untuk mengatakan Allah mana nggak tahu. Ya, malu untuk mengungkapkan hal itu. Akhirnya dia berani melangkahi ilmu, dan akhirnya image di hadapan orang dia adalah orang yang berilmu. Makanya di Indonesia ini kan gelar itu sangat mudah untuk diberikan. Semua gelar, ya, ustaz, kiai, apapun itu sangat mudah untuk diberikan. Ya, sangat mudah untuk diberikan. Ulama itu sangat mudah sekali. Padahal subhanallah, kadang yang mengklaim dirinya seorang ulama, kadang dia baca Quran pun belum tentu benar, ya. Tapi gelarnya sudah sangat panjang, sudah sangat besar. Ini PR bagi kita semua untuk mengupgrade diri kita, sehingga orang-orang seperti ini tidak bermunculan. Orang-orang seperti ini tidak bermunculan. Kemudian berikutnya adalah al-amrul khamis wal khamsun. Subpoin ke-55. Ihdar an takuna aba shibr. Berhati-hatilah jangan sampai engkau menjadi Abu Shibr. Abu Shibr ini artinya jengkal.
jangan menjadi Abu Jengkal. Ini Abu Jengkal maksudnya. Di sini disebutkan faqad qila al-ilmu thalathatu ashba. Ilmu itu ada 3 jengkal. Man dakhala fi shibril awwal takabbar. Siapa yang masuk di jengkal pertama dari ilmu, dia akan sombong. Sombong, ngajak debat sana, ngajak debat sini. Ya. Wah, galak di media sosial, bantah sana, bantah sini. Padahal dia baru 1 bulan ikut kajian, 1 tahun ikut kajian. Tapi karena baru mempelajari ilmu itu, seakan-akan dia sudah menguasai segalanya. Padahal baru hafal misalkan 2-3 hadis. Dia langsung bantah, pokoknya langsung membantah. Pokoknya yang berbeda pasti salah. Padahal misalkan perbedaan itu hanya perbedaan masalah fikih. Senangnya tuh bawaannya pengen membantah terus. Ada orang ini nggak bisa nih, harusnya begini, bukannya dalilnya begini ketika dijelaskan. Oh ternyata ini siapa yang masuk jengkal pertama, ini pasti akan sombong, menganggap rendah orang. Saya pernah cerita kalau saya dulu pernah dari sholat masuk, kemudian sujud sahwi karena saat itu lupa dari kewajiban sholat. Pas selesai salam, ada yang nyamperin ke saya, mualaf ya, kata saya. Kenapa? Sujudnya banyak amat katanya. Sujud itu 2 kali gitu. Kata saya bukan mualaf, kata saya itu tadi sujud sahwi dijelasin begini. Oh iya, ini ngerti. Tapi ini kalau masuk jengkal pertama tuh bawaannya pengen ngebantah, beda bantah, beda samperin, beda datangi. Padahal belum tentu perbedaan itu adalah sesuatu yang perlu diingkari. Karena bisa saja perbedaan itu dalam masalah fikih yang bisa ada kelapangan di antara para ulama, ya, di antara para ulama. Atau misalkan pernah kejadian di salah satu pondok pesantren ada sholat Idul Adha, tapi Anda tidak hadir. Tapi pesantren itu saya sempat ngajar di sana. Jadi mereka sholat Idul Adha, kemudian ketika takbir di rakaat pertama dan kedua, imamnya ini karena masih siswa sudah balik, tapi beliau yang jadi imam lupa bahwa dalam takbir itu ada takbirat yang dilakukan 7 kali di rakaat pertama dan 5 kali di rakaat kedua. Ini adalah sunnah di dalam sholat Id, bukan wajib, bukan rukun. Jadi dia selesai sholat, rakaat pertama, rakaat kedua, salam, selesai. Kemudian ada yang bilang, ulangi sholatnya. Kata ustaz-ustaz yang di sananya nggak perlu diulangi, ini sunnah. Sunnah dalam sholat Id, bukan wajib, bukan rukun. Nggak bisa ulangi. Masyarakatnya yang pengen diulang. Dari dulu juga nggak ada sholat Id kecuali 7 kali takbir. Akhirnya sama ustaznya disuruh diulangi. Kenapa? Daripada ribut. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena tadi baru masuk dalam 1 jengkal pertama, sehingga dia merasa ini salah. Padahal dia belum tahu. Memang itu disunahkan, kan? Itu sunnah. Yang namanya sunnah dalam sholat, kalau lupa tidak ada sujud sahwi. Kalau lupa sholatnya tetap sah. Karena dia akhirnya yang lain juga masyarakat mendukung. Nggak pernah kita sholatin seperti ini. Akhirnya diulangi. Bahaya itu makanya orang yang masuk 1 jengkal dalam ilmu, dia akan condong untuk sombong, angkuh, menganggap orang lain itu nggak tahu apa-apa, menganggap orang lain itu jahil. Dia tahu, makanya langsung mengumumkan biasa. Oh ini nggak boleh. Makanya kadang misalkan gurunya condong kepada satu pendapat, itu langsung menganggap oh ini bidah nih perbuatannya. Terus siapa yang mengatakan ini bidah? Nggak bisa, ini bidah pendapat. Padahal belum tentu itu suatu kebidaan. Bisa saja itu memang sesuatu yang boleh untuk dilakukan, yang boleh untuk dilakukan. Ya, biasanya langsung mengklaim seperti itu. Sama seperti kalau dalam dunia di dalam perjalanan ke tanah suci saja pernah kejadian seperti itu. Jadi ketika akan dilaksanakan tawaf wada di dalam umrah, hukumnya sunnah. Itu pendapat Imam. Di zaman sekarang ya, Syekh Al-Albani, Syekh Al-Utsaimin, Syekh Al-Albani mengatakan sunnah bagi mu'tamir sebelum meninggalkan kota Makkah.
Misalkan ada sebagian yang membaca dari satu kitab bahwa itu bid'ah, kemudian mengklaim bahwa pokoknya ini adalah bid'ah. Nggak ada itu namanya tawaf wada dalam umroh. Langsung galak seperti itu. Banyak yang seperti ini kasusnya. Kenapa? Karena tadi baru satu jengkal dalam. Padahal Ustaz atau Syekh yang menulis kitab yang mengatakan itu adalah kebid'ahan, itu dalam perspektif dia, tetapi tidak mengatakan sebagai yang melakukannya orang yang melakukan kebid'ahan. Biasanya tidak menuduh seperti itu. Sebagaimana Imam Ahmad memandang bahwa kunut subuh itu bid'ah, tetapi beliau ketika sholat di belakang kunut subuh, beliau ikut kunut subuh. Makanya siapa yang masuk dalam satu jengkal pertama dalam ilmu itu condong ada kesombongan. Wa man dakhala fi shibril awwal takabbar wa man dakhala fi shibril tsani tawalla. Siapa yang masuk jengkal kedua baru dia rendah hati. Baru berendah hati. Baru berendah hati. Wa man dakhala fi shibril tsalits 'alima annahu ma ya'lam. Ketika masuk dalam jengkal yang ketiga baru dia tahu bahwa dia tidak tahu apa-apa. Sedikit sih. Kalau kata Khidir itu berkata kepada Nabi Musa, tidaklah kita diberikan ilmu itu dari ilmu Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Burung yang mengenai air laut aja, burung apa tuh? Artinya ya seperti kalau kita jarum lah dimasukin ke air laut yang angkat, ada yang berkurang nggak dari ilmu Allah Subhanahu wa taala? Ilmu ini lautan luas. Makanya seorang ketika menuntut ilmu itu masuk tahap rendah hati. Menganggap orang ada yang di atas langit, bahasa kita mesti ada langit. Masuk ke tahap yang ketiga nggak tahu, kita nggak tahu apa. Makanya Syekh Al-Albani kan di akhir hayatnya sering kita nukilkan, beliau mengatakan apa? Alim tu annani la a'lam. Sekarang aku tahu bahwa aku tidak tahu apa-apa. Syekh Al-Albani muridnya profesor, muridnya Syekh, masyayikh, doktor, murid-muridnya beliau. Kalian tulisnya banyak. Kemudian beliau katakan, aku tahu sekarang, aku tidak tahu apa. Nah kita baru hafal satu hadis, dua hadis, udah petantang-petenteng. Jangan sampai kita seperti itu. Harus tawal. Sebagaimana kita punya dalil, mungkin orang pun punya dalil. Maka ketika mau bertanya, usahakan ketika kita lihat orang berbeda, itu tidak langsung niat kita tuh menegur, tapi tanya dulu, tabayun dulu. Afwan, antum tadi melakukan itu kenapa? Contoh tadi kayak kasus sujud ya, sujud sahwi. Tanya, assalamualaikum, Afwan, tadi saya lihat antum sujud lebih banyak dari biasanya, itu kenapa? Tanya dulu. Oh enggak sih 2 kali, oh enggak, harusnya dari 2 kali. Saya lihat 3 kali, mungkin antum lupa. Nah itu nggak apa-apa tuh. Tanya dulu kenapanya. Ketika dia ngasih hujah yang kita tidak tahu, kita bisa menerima dulu sambil nanti kita tanyakan kepada yang ahlinya. Jangan langsung mengklaim ini salah. Tanya dulu aja, tabayun dulu. Jangan langsung menghakimi. Ya, bisa saja dia ada dalil yang kita tidak tahu, ada hujah yang kita tidak tahu. Ada hujah yang kita tidak tahu. Misalkan ada imam kunut witir sebelum ruku. Kunut witir biasanya setelah ruku kan ya. Kayak tidak sami'allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd, baru kunut. Ini tiba-tiba ada imam kunut sebelum ruku. Ketika kita tahu imam ini Masya Allah tabarakallah, kedepankan husnuzan. Selesai sholat tanya imam, kenapa tadi kok kunutnya sebelum ruku? Nanti mereka akan menjelaskan. Jangan langsung keluar sesat ini. Jika ada di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi aja semua kunut setelah ruku. Padahal memang ada pendapat kunut sebelum ruku. Ada pendapat kunut sebelum ruku. Saya pernah kejadian waktu itu tarawih di salah satu masjid. Saya jadwal kultum. Imamnya nggak ngasih tahu bahwa beliau mau kunut sebelum ruku. Jadi beliau kunut sebelum ruku. Kan orang udah gelisah nih. Pasti gelisah. Cuman nggak ngomong aja, dia bingung juga mereka. Setelah saya salam jadwal kultum, yang pertama Anda bahas langsung kunut. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada Ustaz sebagai imam yang telah mengajarkan kepada kita
bahwa bunuh diri itu dapat dilakukan sebelum dan setelah. Oh, kata yang lain tadinya udah pada kedap kepada imam. Memang afdolnya ketika kita mau melakukan sesuatu yang berbeda, jelaskan di awal. Bapak Ibu, nanti saya mau bunuh witirnya sebelum, atau biasa di situ witirnya 3 rakaat langsung. Bapak Ibu, nanti kita mau coba 2-1. Seperti itu harusnya memang dijelaskan. Tapi kedepankanlah husnudzon kepada orang, tabayyun dulu. Baru setelah itu jika memang salah nasihati. Jadi konteksnya bukan menjudge, konteksnya bukan memerangi, tapi menasihati. Kita tuh kan bukan ingin orang lain salah, tapi ingin orang kembali kepada kebenaran. Apa manfaatnya tuh kalau dia salah, sesat, kafir. Fungsinya apa? Lebih baik mengajak dia kepada kembali. Jika kita lihat ada perbuatan kekufuran gitu kan, ajak dia kembali kepada keislaman. Ada kesalahan yang dilakukan, ajak dia kembali kepada kebenaran. Itu tujuannya, bukan sebatas melebeli orang lain, ya. Bukan sebatas melebeli orang lain. Maka ini serupa dengan yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, bahwa Imam Syafi'i mengatakan bahwa ilmu itu ada 4 tahapan. Tahapan pertama itu seseorang akan mengklaim bahwa dirinya adalah orang yang paling berilmu. Itu pada tahapan pertama. Annahu a'lamun nas, kata Imam Syafi'i. Siapa yang masuk dalam tahapan pertama, dia akan mengklaim dirinya ini yang paling tahu dari segala manusia. Kemudian wa man ta'allamahu 'alima annahu qad fatahu min al-ilmi syai'. Ketika masuk ke dalam tahap yang kedua, maka dia menyadari itu, bahwa ada dari ilmu ini yang telah dia ada dari bagian ilmu yang belum dia dapatkan. Banyak yang dia belum dapatkan. Kemudian siapa yang masuk ke dalam tahapan yang ketiga, dia semakin menyadari bahwa apa yang dia tidak tahu itu lebih banyak dari apa yang dia tidak ketahui. Jadi kalau tahapan pertama, dia mengklaim dirinya paling tahu. Masuk tahapan kedua, dia sadar ternyata ada hal-hal yang tidak dia ketahui. Ketika masuk dalam tahapan yang ketiga, kata Imam Syafi'i, dia semakin sadar bahwa apa yang dia tidak ketahui lebih banyak dari apa yang dia ketahui. Terus semakin bertahap ilmu. Jadi tahapan pertama, kita paling tahu. Tahapan kedua, ternyata ada yang tidak saya ketahui. Tahapan ketiga, ternyata yang tidak diketahui jauh lebih banyak daripada yang diketahui. Dan tahapan yang keempat adalah tahapan yang tidak ada manusia yang bisa mencapainya. Kenapa? Karena ilmu itu tidak ada akhirnya, tidak ada ujungnya, sangat luas sekali. Ya. Ini nggak ada manusia yang sampai derajat yang keempat menguasai semua ilmu. Tapi semakin tinggi kesadaran manusia bahwa kita ini ilmu ini nggak akan bisa. Makanya kata Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan kan, jalan menuju Allah untuk mempelajari ilmu itu panjang dan sulit untuk kita menguasai semuanya. Yang terpenting saat Allah wafatkan kita ada di jalan itu. Bukan kita udah kuasain